Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis pada Mazmur 34 ayat 9. Beginilah bunyinya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada sebuah cerita mengenai gambaran kehidupan yang kita jalani. Di tanganku ada 2 buah kotak yang telah Tuhan berikan padaku untuk dijaga. Katanya, masukkan semua penderitaanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam, dan masukkan semua kebahagiaanmu ke dalam kotak yang berwarna emas. Lalu aku melakukannya. Setiap kali mengalami kesedihan, maka aku meletakkan itu ke dalam kotak hitam. Sebaliknya, di saat aku bersuka cita dan bergembira, maka aku meletakkannya ke dalam kotak berwarna emas. Tetapi anehnya, semakin hari kotak berwarna emas semakin bertambah berat, sedangkan kotak yang berwarna hitam tetap saja ringan seperti semula. Dengan penuh rasa penasaran, aku membuka kotak berwarna hitam. Kini aku tahu jawabannya, ternyata ada lubang besar di dasar kotak berwarna hitam itu, sehingga semua penderitaan yang aku masukkan ke sana selalu saja jatuh keluar. Lalu kutunjukkan lubang itu kepada Tuhan dan bertanya kepadanya, Tuhan, kemanakah perginya semua penderitaanku? Tuhan tersenyum hangat kepadaku dan berkata, anakku, semua penderitaanmu berada padaku. Aku bertanya kembali, Tuhan, mengapa engkau memberikan 2 buah kotak, kotak emas dan kotak yang hitam yang berlubang? Jawab Tuhan, kotak emas kuberikan agar engkau senantiasa menghitung kebaikan yang aku berikan kepadamu. Sedangkan kotak hitam itu kuberikan agar engkau melupakan segala penderitaanmu. Campakkanlah penderitaanmu agar kau melupakannya, sehingga engkau akan senantiasa merasa kebahagiaan. Saudara yang kekasih, cerita di atas hanyalah sebuah gambaran betapa Tuhan itu baik bagi kita. Meski dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan 2 hal, yakni penderitaan dan juga kebahagiaan, suka maupun duka. Namun ketika kita menderita, dialah sahabat sejati yang tetap hadir menolong kita. Saudaraku yang kekasih, Mazmur ini ditulis Daud, bukan ketika dia sudah menjadi raja atas Israel, bukan pula saat berada dalam situasi yang baik dan tenang, melainkan saat dia melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha membunuhnya. Tragisnya lagi, saat Daud lari ke daerah Palestina, Raja Palestina mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira-perwira Palestina, sehingga raja itu pun berniat membunuhnya. Daud benar-benar dalam keadaan terjepit. Namun dalam keadaan terjepit, ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolong dia saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya, kalau Tuhan dulu turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan,
maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat itu. Karena itu dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud pun selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Saudaraku yang kekasih, kita juga mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Apakah kita sadar atau tidak, kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sampai detik ini, bukankah itu kebaikan Tuhan bagi kita? Walau kadang kita merasa Tuhan itu baik saat kita sedang merasa baik, misalnya dapat uang, rezeki, kesehatan, dan kebaikan lainnya. Jarang orang berkata bahwa Tuhan itu baik saat dia di PHK, atau saat sedang sakit, atau punya pergumulan. Meskipun demikian, saudaraku, kita mesti ingat kebaikan Tuhan tidak tergantung keadaan kita. Kita merasa baik atau tidak, Tuhan tetap baik. Karena sifat Tuhan kita itu baik adanya dan tidak pernah berubah. Walau kita sering merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita di saat kita bergumul, lalu kita merasa kebaikan Tuhan itu ada di akhir dari pergumulan kita. Akan tetapi sejak awal Tuhan sudah ada dalam pergumulan kita. Dan spesialisasi Tuhan adalah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan dalam hidup kita, Tuhan itu baik adanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah penyertaan-Mu bagi kami hari ini, hingga kami dapat menikmati hari ini dan semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Berkatilah kami hari ini dalam melakukan kegiatan. Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan hingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami hari ini. Ampunilah atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.